Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Muhammad Zia Algar. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BDK Medan. Saya berasal dari Satker Stein Mandailing Natal dengan formasi sebagai dosen asisten ahli di Tadris Matematika. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu manajemen ASN dan juga Smart ASN di unit kerja saya, yaitu di Stein Mandailing Natal. Berikut ini ulasannya. Saya menemukan beberapa isu yang menarik untuk diangkat, yaitu ada 3 isu. Isu pertama yaitu mengenai rendahnya minat dan motivasi mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Dan yang kedua adalah saya menemukan bahwasannya masih adanya isu terkait minimnya fasilitas berupa teknologi yang memungkinkan untuk pembelajaran matematika tingkat tinggi. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan pegawai, yaitu saya menemukan bahwa beberapa pegawai di kampus saya itu kurang menghargai terhadap yang namanya waktu kerja, sehingga kedisiplinannya perlu diangkat. Nah, ketiga isu ini menjadi topik utama yang akan saya bahas di dalam presentasi saya kali ini. Isu pertama yaitu rendahnya keinginan mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Nah, saya menemukan beberapa data dan fakta terkait hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah minimnya kepemilikan buku ajar. Kemudian yang kedua adalah saya menemukan bahwasannya sumber referensi yang mereka gunakan itu tidak valid. Yang ketiga adalah rendahnya kesadaran akademik. Nah, kebanyakan mahasiswa itu ingin belajar hanya karena nilai, bukan karena ingin mencari ilmunya. Nah, ini hal yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah data PISA di Indonesia yang menunjukkan bahwasannya literasi maupun minat membaca di Indonesia masih sangat rendahnya. Keinginan mahasiswa untuk belajar secara mandiri ini berdampak pada banyak aspek ya, termasuk banyak pihak. Yang pertama kepada mahasiswa itu sendiri, kemudian kepada dosen sehingga dosen tidak optimal dalam memberikan pembelajaran, dan yang ketiga dari prodi dan juga institusi yang mana mutu dan kualitas mahasiswanya dipertanyakan karena untuk belajar saja belum ada rasa keinginan dari dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah orang tua sebagai pemberi biaya maupun negara bagi mahasiswa yang memiliki beasiswa tentu akan sia-sia ketika dia menyekolahkan atau menguliahkan mahasiswanya. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat sebagai penerima dari lulusan. Oke, dari isu 1 ternyata berdampak langsung terhadap manajemen ASN, yaitu sebagai dosen yang tugasnya melayani masyarakat, dalam hal ini adalah mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah Smart ASN. Perlu kita ketahui bahwasanya mahasiswa di hari ini adalah calon ASN di masa depan, sehingga mereka harus ditanamkan nilai-nilai motivasi untuk belajar secara mandiri. Oke, yang kedua adalah terbatasnya fasilitas teknologi dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa data dan fakta yang saya temukan dalam isu ini. Yang pertama adalah fasilitas digital yang tidak merata. Masih banyak kelas di satker saya yang belum terfasilitasi dengan proyektor maupun LCD-nya, sehingga bagi dosen masih kesulitan untuk mengajarkan materi-materi yang membutuhkan audio visual dan perangkatnya seperti proyektor. Kemudian fakta yang kedua adalah keterbatasan akses mahasiswa terhadap perangkat pembelajaran. Dari banyak mahasiswa yang saya ajar, mungkin hanya sekitar 20% yang memiliki perangkat berupa laptop. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran tidak maksimal. Dan yang terakhir adalah bagian technological knowledge atau TK dari seorang mahasiswa itu akan sangat menurun atau bahkan tidak terpenuhi. Oke, isu dari terbatasnya fasilitas yang mengarah pada teknologi pembelajaran itu berdampak pada banyak pihak. Di antaranya kepada mahasiswa, yang mana mahasiswa kesulitan untuk mengakses pembelajaran digital interaktif. Bagi dosen, ya tentu saja ini akan membuat dosen kesulitan dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis digital. Dan yang ketiga dari prodi dan juga institusi di mana citranya perlu dipertanyakan, yang mana sekarang kan pembelajaran sudah mengarah pada
pendidikan abad ke-21 dengan basis teknologi. Dan yang keempat, bagi Kementerian Agama tentu ini bertolak belakang dengan Smart ASN yang mana digaungkan oleh Kementerian Agama dan juga BKN. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, yang mana masyarakat sebagai penerima mahasiswa calon guru akan mendapatkan calon-calon guru yang dalam tanda kutip belum pandai dalam teknologi. Nah, kemudian isu kedua ini tentu sangat berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Dari manajemen ASN tentu saja ini menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan masih belum mendukung dengan adanya perkembangan teknologi. Kemudian dari Smart ASN tentu ini sangat kontradiktif dengan Smart ASN yang dimana di dalamnya ada literasi digital. Kemudian yang ketiga, isu yang saya temukan adalah rendahnya penghargaan terhadap waktu yang dilakukan oleh para pegawai. Ada beberapa data dan fakta yang saya temukan. Yang pertama adalah tidak tepat dalam waktu kehadiran. Dan yang kedua adalah rendahnya terhadap penghargaan waktu. Peneliti juga sering menemukan bahwasanya pegawai menunda-nunda pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah budaya kerja yang tidak produktif. Nah, ternyata rendahnya terhadap penghargaan waktu ini berdampak kepada banyak pihak. Tentu yang pertama adalah sebagai mahasiswa yang seharusnya menerima layanan dengan cepat dan tepat, namun ini bisa tertunda. Dan yang kedua, ini akan berdampak pada pegawai lain yang disiplin, yang tentu dia akan merasa terbebani. Dan yang ketiga adalah atasan dan institusi. Tentu saja atasan dari pegawai ini akan tercoreng karena memiliki bawahan yang tidak disiplin. Dan yang keempat adalah masyarakat dan mitra lain. Oke, selanjutnya isu rendahnya penghargaan terhadap waktu yang dilakukan oleh para pegawai juga memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN. Dari manajemen ASN misalnya, budaya tidak menghargai waktu ini menunjukkan adanya budaya kerja yang sangat-sangat kurang baik. Kemudian dari sisi Smart ASN, ya ini ada hal yang menarik, yaitu tentang digitalisasi. Meskipun para pegawai datang menggunakan aplikasi pusaka untuk presensi, namun nyatanya mereka hanya hadir secara presensi di pusaka, tetapi tidak hadir secara aslinya di lapangan. Oke, dari ketiga isu yang telah saya paparkan, saya melakukan analisis dengan analisis USG, yaitu Urgency, Seriously, and Growth. Hasilnya adalah isu yang kedua yang berkaitan dengan keterbatasan fasilitas yang menunjang teknologi dalam pembelajaran itu menjadi isu yang terpilih dengan posisi di nomor pertama dengan 15 poin sebagaimana pada tabel yang dijelaskan. Oke, selanjutnya untuk analisis dari isu ini peneliti menggunakan dua macam analisis. Yang pertama dengan analisis SWOT dan yang kedua dengan analisis Fishbone. Kita masuk pada analisis yang pertama, yaitu analisis SWOT. Peneliti membedah berdasarkan item-item SWOT. Yang pertama dari strength atau kekuatan dulu. Nah, kekuatan dari isu ini adalah yang pertama adalah kompetensi dosen, di mana dosen kebanyakan lulusan dari S2 matematika dan juga pendidikan matematika. Yang kedua dari kurikulum, di mana kurikulum prodi sudah sesuai dengan MBKM yang mana itu berbasis teknologi. Kemudian dari sisi weakness atau kelemahan, yang pertama adalah infrastruktur, yang mana kampus belum siap untuk memfasilitasi mahasiswanya dengan infrastruktur yang berbasis teknologi. Kemudian yang kedua dari sisi anggaran, tentu saja adanya efisiensi menjadi salah satu faktor utama di mana fasilitas terkait teknologi mungkin belum menjadi prioritas dibandingkan hal-hal lain yang lebih urgent. Dan yang ketiga dari workshop, yaitu dosen-dosen belum difasilitasi dengan pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan pembelajaran matematika berbasis teknologi. Kemudian dari sisi opportunity atau kesempatan, yaitu adalah kita dianugerahi oleh mahasiswa Gen Z dan Gen Alpha yang sudah melek dengan teknologi. Artinya mereka tidak kaget sebetulnya dengan penggunaan teknologi. Kemudian dari sisi kebijakan nasional dari pemerintah, baik Kemenak maupun Kemendikbud, itu sama-sama mendukung yang namanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya adanya kerjasama dengan kampus lain yang dapat dilakukan, sehingga adanya saling berbagi informasi mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika.
Dan yang terakhir dari sisi ancaman atau threat. Nah, yang pertama itu adalah kesenjangan. Tentu saja sangat berbeda antara kampus PTN dengan PTKIN dalam penggunaan teknologinya. Kemudian yang kedua adalah biaya perawatan. Tentu saja kampus harus menyediakan teknisi dan juga biaya perawatan yang tentunya tidak murah dalam merawat teknologi ini. Oke, di sini peneliti melakukan analisis dengan fishbone yang didekati dengan 4S. Ya, S yang pertama yaitu surrounding, di mana poin pertamanya adalah ruang kelas masih tradisional dan juga belum adanya fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer, proyektor dan juga laptop yang sesuai untuk mahasiswa pendidikan matematika. Kemudian dari S yang kedua yaitu sistem, yang dimana sistem mengajar di kelas masih bersifat tradisional, dan juga dari kebijakan atasan yang belum sepenuhnya selaras untuk pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian S yang ketiga dari sisi supply. Yang pertama adalah belum adanya teknisi yang siap untuk menyediakan ataupun memperbaiki fasilitas yang rusak. Dan selanjutnya juga adalah software yang bersifat original itu masih belum dimiliki oleh dosen dan juga mahasiswa. Kemudian dari S yang terakhir yaitu dari sisi skill, yaitu kemampuan, di mana kemampuan dosen untuk menguasai teknologi itu juga perlu dipertimbangkan sebelum ia mengajarkan teknologi kepada mahasiswa. Selain itu, skill dari mahasiswanya sendiri juga masih terbatas, sehingga dari sisi 4S ini dapat di breakdown menjadi beberapa poin yang tentu akan kita cari solusi ke depannya. Oke, berdasarkan teknik analisis SWOT, di sini peneliti mencoba memberikan solusi dengan 4 strategi. Strategi pertama yaitu strategi strength opportunity, dengan poin pertama yaitu memberdayakan ASN berkompeten sebagai role model dalam pembelajaran matematika berbasis teknologi. Kemudian poin kedua adalah kerjasama kampus dengan berbagai pihak. Artinya kampus bisa bekerja sama dengan para distributor software, kampus lain maupun pihak e-learning swasta untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga adalah prodi dapat bekerja sama dengan pakar dari kampus lain untuk didatangkan ke prodi sehingga memberikan pelatihan kepada dosen-dosen di kampus untuk menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi strength trade, di mana strategi ini dilakukan oleh prodi maupun kampus dengan penguatan kembali ASN terhadap nilai-nilai dasarnya, yaitu adaptif dan juga kolaboratif. Strategi yang ketiga adalah strategi weakness opportunity. Ya, ini dilakukan oleh prodi. Bagaimana caranya? Yaitu prodi meningkatkan kapasitas dosen-dosennya dengan mengadakan pelatihan ataupun workshop yang diikuti oleh dosen-dosennya. Strategi keempat adalah strategi weakness trade, di mana strategi ini dikerjakan oleh kampus. Yang pertama adalah kampus meminimalisir kekurangannya dengan melakukan audit terhadap kebutuhan setiap prodi yang berbasis teknologi. Ataupun yang kedua, kampus dapat membuat sebuah grand design terkait dengan teknologi untuk diterapkan di setiap prodinya. Artinya grand design ini yang berbasis teknologi akan diturunkan untuk dilaksanakan di setiap prodi. Kemudian dari hasil analisis fishbone dengan 4S, peneliti menemukan beberapa solusi. Solusi pertama yaitu dari S system. Yang pertama adalah sistem yang dapat digunakan dengan kampus membuat peraturan yang mewajibkan integrasi teknologi pada pembelajaran. Kemudian dari S yang kedua adalah dari sisi skill, di mana prodi menyelenggarakan workshop secara rutin bagi dosen. Kemudian dari S yang kedua, skill yang kedua adalah prodi bisa bekerja sama dengan HMPS, himpunan ya, dan juga dengan dosen untuk membangun sebuah study club di mana di sana diajarkan pembelajaran matematika berbasis teknologi. Dan yang ketiga adalah
prodi bekerja sama dengan program studi lain di kampus lain ataupun dengan program studi yang sama di kampus lain terkait pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian dari S yang ketiga adalah surrounding, di mana poin pertamanya adalah kampus dan prodi menghidupkan lingkungan berbasis teknologi. Kemudian kampus juga memberikan standar yang tinggi terhadap teknologi. Misalnya setiap kelas harus ada wifi-nya ataupun harus ada proyektor beserta LCD-nya. Untuk S yang terakhir yaitu supply, di mana prodi dapat bekerja sama dengan distributor pemilik software. Selanjutnya juga prodi perlu mengusulkan pengadaan fasilitas ke pusat sehingga pusat dapat memberikan anggaran dan juga fasilitas berupa pengadaan teknologi yang menunjang pembelajaran matematika. Pada bagian kesimpulan ini saya sebagai dosen menyimpulkan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh dosen. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan dosen dalam pembelajaran matematika berbasis teknologi. Yang kedua adalah berkolaborasi dan saling berbagi media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi sederhana.